Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Amin. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Farul. Farul, terus? Kenapa Farul tidak hadir? Enggak ada Kakaknya selain Farul yang enggak. Nah baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang getaran, gelombang dan bunyi? Masih Bu. Masih? Ada yang masih ingat? Ada Bu. Apa getaran, Nurayan, materi minggu lalu? Getaran seperti gempa bumi. Seperti gempa bumi. Apa Rida getaran minggu lalu? Ya ada frekuensi dan berapa? Ya ada frekuensi dan periode. Berarti kalian masih sedikit masih ingat, tapi perlu kalian pelajari lagi karena nanti di ujian itu bakal ditanya tentang getaran, Iya, Bu. gelombang dan bunyi. Oke? Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, ketika kita berjalan, apa yang terjadi? Atau ada gaya apa? Gesek Gaya gesek. Gaya gesek antara kaki ibu sama lantai. ya kaki dan lantai. Sepatu dan lantai. Sepatu dan lantai. Kemudian kalau misalnya Ibu mau mendorong meja nih, tapi Ibu nggak mau kasih gaya, mejanya bergerak? Enggak. Karena tidak ada. Gaya dorongan. Ketika Ibu dorong, apa gaya apa yang terjadi? Gaya gesek Gaya gesek, kinetis. kinetik karena dia Diam. bergerak. Oh, iya, iya. Kalau bisa Ibu dorong tapi nggak ada beri gaya itu Nggak. gaya gesek, kinetis, diam. Anak baru. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mendefinisikan tentang gaya gesek, menjelaskan tentang jenis gaya gesek, dan menghitung besaran gaya gesek. Jadi nanti di penghujung pembelajaran kita bakal mengadakan praktikum simple karena kita di sini nggak ada lab, kita menggunakan alat-alat sederhana. Nah, baik sebelumnya. Ada yang lihat spidol? Jadi udah tahu kan apa judul pembelajaran kita hari ini? Sudah. Apa? Gaya gesek. Ada yang tahu apa itu gaya gesek? Tadi kalian sudah menyebutkan bahwasanya gaya gesek itu bersentuhannya sepatu dengan lantai. Dua buah benda yang saling bersentuhan, Bu. Dua buah benda yang saling bersentuhan. Ada lagi? Yang tolak menolak. Ada lagi? Tarik menarik. Menarik. Ada lagi? Sudah tempat. Berpindah tempat. Ada lagi? Anak baru. Baru. Apa? Oh, ada kamu nggak? Siapa namanya anak baru? Saleha Alfianti, Bu. Saleha. Apa tadi Saleha? Gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan gaya yang terjadi akibat adanya dua objek tertentu, yaitu lantai dan telapak kaki. Contohnya tadi, Bu. Baik, benar ya. Apa yang anak-anak ibu katakan sudah benar. Tolong selain dari pembelajaran fisika kita, tolong disimpan dulu biar kita lebih fokus belajarnya ya. Jadi gaya gesek. Ada Bu main HP dia. Ini Jadi gaya gesek adalah gaya yang apa tadi? Yang bekerja pabrik. bekerja di mana Rida? Di pabrik. Pada dua benda yang saling bersentuhan. Nah, kuncinya ada di dua benda dan bersentuhan. Itu kunci dari gaya gesek statis. Gaya gesek. Kemudian gaya gesek itu terbagi dua. Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Statis dan kinetis. Statis dan kinetik.
benar. Kita udah belajar di rumah ya. Udah Bu. Ranking 1 gitu loh. Nah, jadi pertama itu kita akan bahas dulu gaya gesek statis. Ada yang tahu apa itu gaya gesek statis? Ada yang tahu? Gaya benda diam. Gaya yang diam, terus tidak berubah tempat, ada lagi? Tidak bersentuhan, ada lagi? Tidak memiliki gaya. Tidak memiliki gaya. Berarti bukan gaya statis dong. Memiliki gaya. Jadi ya benar seperti yang dikatakan Risna, gaya statis adalah gaya yang bekerja pada benda selama benda itu Diam. diam. Berarti kuncinya adalah Diam. diam. Paham? Paham Bu. Paham. Nah, selanjutnya ini ya Ibu akan kasih gambaran ya untuk gaya gesek statis. Anggaplah ini sebuah balok kayu. Nah, balok kayu ini kalau misalnya di gaya gesek, dia ada namanya Fn atau biasanya sering juga ditulis N aja. Ada yang tahu N ini apa? Gaya normal. Gaya normal itu dulu ya. N sama dengan gaya normal. Nah, kemudian ada F. Ada yang tahu F itu apa? F gaya, terus dulu kanannya. F gaya. Kemudian ada M kali G. M kali G ini adalah Massa gravitasi. massa kali gravitasi atau boleh kita masukkan sebagai pengganti Gaya normal. normal. Kemudian ada satu lagi Fs. Nah, apa itu Fs? Gaya gesek statis. Ya, berarti kalian udah tahu kan lambang dari gaya gesek statis adalah Fs. Nah, jadi rumus untuk gaya gesek statis adalah, ada yang tahu? Fs kali Fs sama dengan Mu S. mu s. Mu itu apa? Koefisien gesek. Koefisien gesek. Berarti kalau misalnya dia statis, berarti koefisien gesek Statis. itu Mu S mu s kali N. n. Ini rumusnya. Bu, kalau misalnya rumusnya dibuat mu S dikali M dikali G, boleh juga Bu? Bisa juga karena n ini bisa kita ganti menjadi m kali g. Tapi dia tergantung kepada soalnya. Kalau misalnya soal udah diketahui nilai normal, gaya normalnya, langsung ditulis n. Tapi kalau misalnya di soal itu diketahui massa dan gravitasi, maka dicari m kali g. Nanti ada juga soalnya. Baik Bu. Kita buat keterangan dulu. Jadi juga itu ya. Karisna? Apa? Rumus dari itu M kali G juga kan? M kali g bisa juga. Usaha. eh, Oh iya. Fs ini apa? Gaya gesek statis. Satuannya ada yang tahu? Newton. Newton. Kemudian ada mu s. Mu s adalah Koefisien gesek. ada satuannya? Enggak. Nggak ada. Kemudian ada n. N apa? Gaya normal. Gaya normal. Satuannya? Newton. Newton. Relawan. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi setiap benda yang diam hingga benda itu bergerak, maka dia akan mengalami gaya gesek statis atau biasa disingkat menjadi GGS. Ganteng-ganteng Serigala. Tapi di sini gaya gesek statis ya. Belum habis episodenya itu Bu. Bisa nanti pulang boleh dilanjutin episode ya. Nah, ketika benda itu kayak contohnya tadi meja, ketika dia diam,
dan kita mau memberikan dia gaya hingga dia bergerak, itu adalah gaya gesek statis. Contohnya ini. Ketika dia suatu balok kayu itu pertama dia diam memang. Dia diam nggak berpindah tempat. Ini contohnya. Nah, ketika kita berikan dia gaya, dia akan mulai bergerak. Belum bergerak tapi mulai bergerak. Terjadilah gaya gesek statis. Namun nanti ketika dia sudah bergerak itu jadi gaya gesek Kritis. Nah, apabila gaya yang diberikan kurang dari sama dengan gaya statis, maka apa yang akan terjadi? Apabila gaya yang diberikan F, Diam. ya, gaya yang diberikan kurang dari sama dengan gaya gesek statis, maka benda akan Diam. diam. Sebaliknya, apabila gaya yang diberikan besar dari sama dengan gaya statis, maka apa yang akan terjadi? Bergerak. Gerak. Atau tetap bergerak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Jadi benda itu tidak akan bergerak apabila tidak diberikan Gaya. gaya. Oke, sampai sini udah paham ya. Kemudian selanjutnya gaya, Gigika. iya, gesek kinetik Ganteng-ganteng kinetik. atau K. Ganteng-ganteng kakek. Nah, ada yang tahu apa itu gaya gesek kinetik? Bergerak. Bergerak itu kuncinya ya. Jauh. Jadi kuncinya adalah bergerak. Ada yang tahu rumusnya apa? FK sama dengan nu K kali N. Ya, rumusnya sama, cuman bedanya adalah kalau misalnya dia kinetik, maka S-nya diganti menjadi K. itu pun untuk mu S-nya diganti menjadi mu. K. Berarti rumusnya FK sama dengan mu K kali N. FK sama dengan Gaya gesek kinetis. gaya gesek kinetik. Dalam kurung satuannya Newton. Newton. Kemudian N gaya normal. Satuannya Newton. N juga. Kemudian mu K. Koefisien gesekan kinetik. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Berarti sekarang kita masuk ke contoh. Nah, jadi karena kalian sudah paham, hanya satu cara untuk membuktikan kalian sudah paham atau belum tentang yang dijelaskan tadi, yaitu dengan contoh soal. Contoh. Itu tadi Ibu Uliana kan? Iya. Ada kamu? Enggak. Ibu bacakan soalnya, kalian yang bakal bilang apa saja yang diketahui. Baik. Nah, soalnya, balok kayu bermasa 100 kg diletakkan di lantai dan ditarik dengan koefisien gesek statis dengan lantai 0,5. Berapa besar gaya gesek statisnya jika G-nya 9,8 meter per second? Apa saja yang diketahui? Masa 10. N 100. Bukan 10 tadi ya? M-nya berapa? 100. 100 kilogram. Terus Tapi 100, Bu. 100. Terus Mu S. Mu bukan mu S. S. Mu S. 0, ya. 0,5. 0,5. Terus Grafit. gravitasi. G 9. Bu, kalau pakai 10 nggak boleh? Boleh, itu kembali lagi ke soalnya. Kalau Oh. misalnya soalnya itu diketahui memang 9,8, maka kalian harus mencari yang 9,8. Tapi kalau misalnya nanti di soalnya diketahui 10, silakan cari yang 10.
meter per Sekon. Ada lagi diketahui? Enggak, Bu. Nah, yang ditanya mu s kuncinya. Oh, MS. Fs. FX. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada, Bu. Siapa? Bisa, Bu. Risna, boleh silakan Risna. Bisa. Yang lain diperhatikan ya temannya. Udah? Ada yang jawabannya sama seperti Risna? Ada yang cari? Sama? Sama. Oke, sekarang Ibu mau soal yang kedua. Uliana. Silakan bercerita. Diketahui masanya 50 gram. 50 kilogram ya, kilogram. Pagi. Terus mu s-nya 0,5. 0,5 dan G-nya 9,8. Jangan lupa satu lagi. Ditanya gaya gesek statis. Akan jawab. Gaya. Gesek statis. Gaya geser satu lagi, Bu. Yang diketahuinya M kali G, berarti N-nya diganti menjadi M kali G. Berarti mu S sama dengan mu S kali M kali G. Diperhatikan ya, kemudian jawab. Enggak ada satu. Ada yang udah cari nilainya segini? Ada, Bu. Ya, Bu. Benar? Benar. Nah, untuk yang gaya gesek statis udah paham contoh soalnya? Udah, Bu. Udah paham. Sebelah sini udah catat? Udah, Bu. Udah. Bagus ya? Ya, Bu. Nah, tadi kita kan udah lihat contoh soal untuk yang gaya gesek statis ya. Sekarang kita coba untuk yang gaya gesek Kinetis. kinetis. Oke, Ibu bacakan soalnya, kalian yang sebutkan diketahuinya. Triden yang main-main dulu ya, sebentar lagi kita Ya, Bu. istirahat. Ya, Bu. 8 nih, Bu. Iya, jadi tunggu dulu, oke? Jangan lupa main-main. Waktunya lama. Udah kan? teringat bakwan dia, Bu. Iya, Bu. Bawa hati, Bu. Oke, kita lanjut ya soalnya. Kayu bermasa 10 kg ditarik di jalan. Jika koefisien gesek kinetiknya 0,2 dan percepatan gravitasinya 9,8, berapa gaya gesek kinetiknya? Diketahui. Apa aja Risna? Masa 2,2. Masa 10 kg. 10 kg. Ya, juga. Yuka 0,2 terus Gravitasi. gravitasinya
Ayo lo. Dia sebenarnya pintar dah Bu, cuman main-main suka. Aku lapar. Ya, habis ini kita keluar. Habis ini Kamu istirahat. tahu? Yang ini tidak. Nah, tengok lihat tuh Bu. Diperhatikan ya teman-teman yang lagi menjawab. Iya, Bu. Lapar, Bu. Kenapa dibantu coba cari yang bisa. Yang ada punya kalkulator silakan cari cepat. Bentar ya. 0,2 kali 19,6. Tahu. Gimana kawan-kawan yang lain dan coba cari? Jawabannya sama? Sama. Nah, tadi kita udah mempelajari tentang gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ada yang tahu nggak bagaimana cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik? Enggak Bu. Satu dulu, yang gaya yang memperkecil. Memperkecil gayanya, terus ada lagi? Ini dibungkus ya. Terus Rasanya juga, Bu. masanya ada lagi? Kalau gravitasi memang kayak gitu. Kalau gravitasi model ketetapannya, Tapi kalau misalnya gravitasinya itu sampai yang kita lebih kecil, itu bisa dari tempat tinggi kayak gini. Biar gravitasinya kurang. kalau misalnya dia di udara, gaya geseknya itu yang diukur bukan lagi gaya gravitasinya, tapi luas penampangnya. Tuh, ada lagi? Untuk memperkecil. Nah, cara memperkecil. Pertama, bidang licin. Tahu kenapa? Kalau misalnya licin dia gaya geseknya lebih kecil, Bu. Iya, karena dia cepat turunnya. Shoo. Berarti lintasannya harus Licin. licin. Nah, yang kedua, memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan. Jadi kalau misalnya di udara kan tadi yang menjadi pengaruhnya itu adalah luas penampang. Jadi kalau misalnya kita ingin memperkecil itu memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan. Begitu ya. Nah, yang terakhir. Ada yang tahu? Enggak Bu. Contohnya nih, kalau misalnya peluru kita tembakkan, kenapa dia cepat menancap? Kuat ininya Bu, dorongannya. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya, kecepatannya kuat. Ya, karena pada peluru itu diberi bantalan yang membuat peluru itu ketika kan kalau misalnya di udara ada juga gaya gesek kan? Ada, Itu Bu. dari luas penampangnya. Jadi ketika dia ditancapkan dia akan cepat geraknya dan itu tidak mudah haus. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau misalnya contohnya itu motor, kalau misalnya kita nggak isi oli, dia bakal apa? Rusak. Nah, itulah mesin itu akan haus. Oh. Kayak kita kalau nggak minum Bu haus. Iya, haus ya. Ada beberapa kata lain ya, Bu. Iya. Tahu, Bu, bahasa ini. Nah, ini adalah cara-cara untuk memperkecil gaya gesek. Kemudian cara untuk memperbesar. Cara memperbesar. Ada yang tahu? Lintasan kasar. Lintasan kasar. Menyatukan kedua permukaan. Jadi kalau misalnya memperbesar itu cuma ada dua ya. Yang pertama
lintasan kasar, kemudian menyatukan Kedua permukaan. kedua permukaan. Ada yang tahu contoh dari menyatukan kedua permukaan? Iya, kita jalan. Makanya kalau misalnya di sepatu itu pasti ada kayak bunga-bunga di telapak sepatu, ada kan nengok? Ada, Bu. Garis-garis, ya garis-garis, bunga-bunga atau bulat-bulat itu adalah untuk menyatukan kedua. Permukaan. Kalau misalnya nggak ditaruh itu, maka dia akan. Licin. Licin. Oke, udah paham di sini? Paham. Nah, sebelumnya tadi bukan saya bilang kalau saya kita akan melakukan praktikum. Namun sebelum kita melakukan praktikum, Ibu ingin tahu dulu pemanfaatan dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik atau pemanfaatan dari gaya gesek dalam kehidupan. Kalian tahu? Bu, bisa berjalan, Bisa ngerem. bisa ngerem, apa Saleha? Bisa duduk. Bisa duduk ya juga, bisa nulis. Ah, Tulis ya juga kan spidol dengan Tulis. makan. makan lagi Tidur. Tidur, mandi, Bu, mandi. Sama kemauan. Kan lapar dia, Bu, makan bakwan. Semua yang kita lakukan di kehidupan ini ada bisa berhubungan dengan gaya Gesek. Baik, berarti kalian sudah paham ya. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok licin. Yang kedua, kelompok kasar. Nah, kenapa Ibu kasih nama kelompok licin dan kelompok kasar? Nanti kalian akan melakukan praktikum di lintasan yang kasar dan lintasan yang Licin. licin. Nah, kelompok pertama, Uliana, Risna, dan Ayu. Kelompok kedua, Anida, Mona, dan Norayan. Anak baru. Anak baru boleh masuk ke kelompok Norayan ya. Bu, saya apa Bu belajar olimpiade? Oh, ini ya. Wih, sip. Jadi budi di sini. Ini karena alatnya tidak memadai, jadi kita menggunakan alatnya seadanya ya. Ini untuk kelompok kalian. Jadi ini ganti ya. Kalian pakainya yang kelompok satu itu pakainya yang kertas amplas atau yang bidang kasar. Kemudian yang kelompok dua menggunakan kertas apes atau yang bidang cincin. Nah, Ibu pinjam dulu sebentar Risna biar Ibu jelaskan cara pakainya. Nah, jadi cara menggunakannya itu coba diperhatikan. Ini kita taruh di bawah. Kita buat ini menjadi bidang miring. Kemudian kita jatuhkan dia. Kalau misalnya dia mau jatuh, kita geserkan lagi. Nih ya, kan gini. Pertama kan segini nih. Kan dia nggak mau jatuh nih. Kita geserkan lagi. Nah, ini baru jatuh. Nah, ketika dia udah jatuh, baru kita ukur sudutnya. Nah, kita ukur sudutnya dan kalian taruh nilai sudutnya berapa di sini. Oke, paham? Nah, silakan dicoba. Kalau ada yang nggak tahu, bisa ditanya. Kenapa bisa? Ini foto di belakang ini ya. Nah, ini sini. Ini. Nah, udah jatuh dia kan? Kalau udah jatuh, silakan diukur sudutnya. Sudutnya Bu. Kayak ini. Kayak tuh mah. Dengan sini. Dia nggak mesti harus sampai jatuh bawah, yang penting dia udah bergerak aja udah aman berarti. Begini, pas ya 90 ya. Jadi sudutnya 90. Pakai jejak bukan? Oh, di belakang. Ininya ya. Ini sini ya. Sampai jejak. Yes. Kalau memang gini dia,
Kalau memang pas kalian taruh, cuma taruh. Kalau misalnya pas kalian taruh ini kan nggak mau gerak dia, biasanya lagi di sini. Nah, jadi ininya yang dimainkan Tidak akan taruh pas kami geser ininya tempatkan. Ini bisa dipegang. Oh itu. Coba ulang. Dari arah ini bangkit tuh. Boleh. Kan nggak gerak tuh, main terus. Udah, Mak. Main terus, main terus. Nah, jadi tinggal kalian ukur sudutnya. Dari mana maksudnya? Lihat kalau misalnya mau ukur sudutnya kan ini tadi pas sampai sini kan. Langsung ukur sudutnya jangan dikembalikan dulu. Iya. Oke udah, saya akan ukur sudutnya. Berapa? 90 berarti udah 100 ya sini ya. 100. Oke, akan ditulis. Udah? Udah Bu. Berapa hasilnya? Sudah. Udah. Nah, kalau udah, silakan jawab yang pertanyaan nomor 1. Di situ kan lebih mudah manakah menarik beban dengan alas permukaan amplas kasar atau dengan kertas HPS? Yang amplas berapa dapatnya? 100 derajat. Yang HPS berapa dapatnya? 90 derajat. Nah, silakan dijawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kesimpulannya sesuai dengan praktikum ya. Bisa kalian jawab kenapa dengan kertas A ini dia lebih cepat dan kertas B tidak cepat. Udah? Kelompok 1 udah? Udah siap? Oh, satu aja ya. Cuma masing-masing percobaannya. Udah? Udah. Jauh. Kalau udah silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Perwakilan boleh siapa saja satu orang. Kelompok Ini 1. dari percobaannya. Dari percobaannya. Pokok satu Pak IPM ya. Oh iya, kita sama hasil lagi. Cakap pun. Oh enggak harus Presentasi aja, nggak perlu lagi satu. Bilang ya yang hasilnya ya. Itu boleh di depan juga. Tolong diperhatikan ya teman-teman yang lagi presentasi. Ibu. Jadi soal nomor 1 lebih mudah manakah menarik benda dengan alas permukaan amplas kasar atau dengan kertas HPS? Jawabannya lebih mudah HPS. Karena apabila menggunakan kertas amplas maka benda tersebut sukar bergerak karena permukaan kasar. Begitupun dengan kertas HPS, bendanya mudah bergerak karena permukaannya licin. Nanti sudah terbukti ya cara memperkecil memperbesar dan daya gesek. Kelompok 2 bisa mempresentasikan. Bilang juga ya berapa nilai kalian dapatnya. Dari praktikum kami tadi menggunakan kertas HPS besar gaya tarik 90 derajat. Jadi pertanyaan nomor 1, lebih mudah manakah menarik beban dengan alas permukaan amplas kasar atau dengan kertas HPS? Jadi menurut kami lebih mudah menggunakan kertas HPS karena dia besar gaya tariknya 90 derajat.
Kemudian berilah kesimpulan dari jawabanmu. Karena dengan menggunakan kertas HPS atau permukaan licin, besar gaya tarik itu lebih kecil, yaitu sebesar 90 derajat. Dan menggunakan amplas atau permukaan kasar, gaya tarik lebih besar, sebesar 100 derajat. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah paham? Udah, Bu. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar nih tentang gaya gesek. Ada dua, gaya gesek statis dan kinetik. Ibu mau nanya nih, Bu Yana, Ya Bu, apa itu gaya gesek? gaya gesek itu yang gayanya itu diam, Gaya diam, tidak bergerak. tidak bergerak. Apa Rida gaya gesek? Yang biasa gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut akan bergerak. Gaya diberikan pada satu benda sehingga benda tersebut akan Bergerak. bergerak. Apa Rizna gaya gesek? Jadi ini Bu, ada dua benda yang saling bersentuhan, intinya bersentuhan dari habis itu dia berlawanan arah, tadi kan juga disebut berlawanan si berlawanan arah apa ya Bu? Pokoknya berlawanan arah, dia bersentuhan sehingga timbul kayak gitu. Sehingga timbul gaya gesek. Ryan, gaya gesek terbagi dua apa saja? Gaya statis dan kinetik. Statis dan kinetik. Kinetik apa? Bergerak. Statis? Iya. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil dari gaya gesek, maka benda akan Ya. diam. Apabila gaya yang diberikan semakin besar, maka gaya geseknya daripada gaya gesek, maka benda akan Bergerak. bergerak. Kemudian cara memperkecil gaya gesek. Rida. Pertama, Minta saja licin. asal licin. Kedua, mempertemukan kedua permukaan. Mempertemukan. Terus Salah itu. Misalkan, misalkan misalkan. Salah itu Bu. permukaan. Yang ketiga, memberikan apa? Diberikan apa? Bantalan peluru. Bantalan peluru. Cara untuk memperbesar, Ayu Ada dua. ada dua. Pertama, lintasannya kasar. Dengan kasar. Yang kedua, menyatukan dua permukaan. Dua permukaan. Aplikasi gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, Risna? Tulis, Tulis. tapi gitu Bu. Jadi jalan, Itu cuci, Cuci. baju, cuci piring, makan dan lain sebagainya. Kalau dalam segi perindustrian atau dalam mekanik, aplikasinya Tambal ban. tampal ban. Tambal ban. Terus, Balik itu berjalan di ya gaya gesek antara ban dan aspal, jalanan. Kalau misalnya ini termasuk nggak kereta api dengan rel? Termasuk. Terus kalau misalnya di pabrik itu kan tahu mesin pencetak. Pencetak apa? Kertas. Pandu. Kalau di pabrik besar kan ada misalnya cetak es krim, jadi dia langsung ketuk. Oh iya, tahu. 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 Itu termasuk atau tidak? Masuk. Masuk karena Sentuhan. Tuhan. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang sudah kita lakukan hari ini? Bukan tentang praktikum, tapi tentang kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada Bu. Siapa? Saya Bu. Silakan kita. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah gaya gesek itu adalah adanya dua buah benda yang saling bersentuhan. Nah, jadi gaya gesek itu terbagi menjadi dua. Yang pertama gaya gesek statis dan kinetis. Di mana gaya gesek statis itu diam ya Bu. Sedangkan kinetis itu bergerak. Terus tuh cara memperkecil gaya gesek itu lintasan yang licin, sedangkan cara memperbesarnya itu lintasannya harus kasar. Tuh Bu. Baik, yang dikatakan Lita sudah benar, namun Ibu persingkat lagi. Gaya gesek, dari kesimpulan gaya gesek itu, apabila gaya yang diberikannya itu kecil daripada gaya gesek, maka benda akan tetap diam. Dan apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek, maka benda akan Bergerak. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Lida pimpin doanya. Doa mulai.
Doa selesai. Oh ya, Ibu lupa tadi ya. Ini ada soal evaluasi. Jadi PR. Dijawab masing-masing ya. Jangan nyontek. Karena kalau nyontek nampak nanti titik komanya nggak sama. Kan titik komanya sama. Banyak kali Bu. Nggak apa-apa, itu tadi bingkisan buat kalian di rumah nanti. Ada bawahnya Bu. Dari tadi Mbak Wanda. Ada bawah lagi Bu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar tentang suhu dan kalor karena minggu depan kita akan bertemu tentang materi suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.